Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sahabat pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Pernahkah Anda bertanya bahwa ada beberapa sekolah yang sangat berprestasi, namun ada lagi sebagian sekolah yang masih kesulitan dan mengejar ketertinggalan. Ada juga siswa yang sangat berprestasi, sementara ada juga siswa yang sangat kesulitan bahkan untuk mendapatkan nilai-nilai terbaik. Ada guru yang sangat menginspirasi, tetapi ada juga guru-guru yang kinerjanya dinilai kurang baik. Bagaimana sebetulnya tantangan yang ada di dunia pendidikan? Bagaimana wajah pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin? Hari ini kita duduk bersama di satu meja podcast dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, di mana di podcast ini kita akan banyak berbincang, ngobrol bagaimana pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, bagaimana inspirasinya, bagaimana inovasinya, kemudian tantangan dan lain sebagainya. Dan sahabat pendidikan, ini adalah episode perdana, di mana episode perdana ini kita hadirkan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Yayan SEMSI, sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Bagaimana Pak tantangan di dunia pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita, walaupun tantangan tetap kita hadapi, kita selesaikan bersama. Terima, hadapi, selesaikan. Oke. Insya Allah semuanya ada solusi. Siap. Hari ini episode perdana satu meja podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Pak. Dan sebetulnya kenapa ada podcast ini Pak? Kira-kira apa yang melatar belakangi hadirnya podcast satu meja ini? Oke, santai saja. Ya, ini podcast kita bersama, artinya kan baik Bu Rika, saya mencoba berinovasi atau berkreasi untuk memajukan dunia pendidikan ini. Makanya kita akan melatari kenapa kita Dinas Pendidikan akan membuka podcast. Jadi yang membelatari kita adalah kita melihat global, artinya di perkembangan dunia teknologi ini, artinya kan informasi ini menuntut pemerintah untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai platform komunikasi yang mudah diakses. Podcast ini hadir sebagai media yang mampu menjangkau berbagai tantangan secara lebih santai. Ya, betul. Jadi artinya nanti podcast ini akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, tidak hanya insan pendidikan saja, tapi seluruh lapisan ya Pak ya. Bisa melihat nanti setelah episode ini mungkin ada episode berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Dan narasumbernya juga nanti akan beda-beda ya, sahabat pendidikan ya. Gitu. Boleh nggak Pak nanti kalau di episode berikutnya yang kita undang adalah peserta didik itu sendiri? Betul Bu Rika, begini Bu Rika. Makanya untuk peserta nanti kita undang seluruh satuan pendidikan, artinya kan termasuk juga yang pejabat-pejabat ada di Dinas Pendidikan. Jadi tujuan podcast ini kita informasikan seluruh informasi baik program kegiatan, program strategis, artinya termasuk bagaimana kita memajukan dunia pendidikan, terutama untuk hadir ke Korwil nanti kita hadirkan, kita jadwalkan satu persatu nanti pola sekolah. Jadi apa tujuan pola sekolah, apa visi misi dia, dan dia membuat program-program berdepan. Jadi di sini kita duduk bersama santai, artinya kan sambil ngopi, informatif, artinya kan melalui podcast ini yang kita namakan podcast satu meja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin, duduk bersama membangun pendidikan bermakna. Jadi insya Allah dengan niat baik kita akan membuka ruang artinya membuka ruang seluruh di satuan pendidikan, bahkan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi di satuan pendidikan akan kita pecahkan, dan makanya kita namakan duduk bersama satu meja dan bermakna. Jadi podcast ini dinamakan podcast satu meja dengan tagline duduk bersama membangun pendidikan bermakna. Tepuk tangan dulu. Oke. Kenapa Bapak memilih podcast, Pak? Karena kita juga bisa memanfaatkan sosial media ya, misalnya dalam kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan dinas pendidikan lainnya, kita bisa rekam, kemudian kita upload di Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Tapi hari ini hadir podcast. Kenapa podcast, Pak? Ya, kenapa kita memilih podcast? Ya,
podcast ini merupakan salah satu sarana yang dapat dinikmati kapan saja, ya, sederhana dan di mana saja. Formatnya yang ringan, memungkinkan masyarakat memahami berbagai program-program yang saya sampaikan tadi dan kebijakan-kebijakan apa yang ada di Dinas Pendidikan dengan lebih mudah dimengerti. Artinya biar masyarakat tahu. Dan selain itu juga podcast ini menjadi sarana komunikasi dua arah, artinya dua arah yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita jangan takut, kita lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kalau sama saya, kalau istilah saya, mendekat boleh, menjauh jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat tapi berani, berani untuk kebaikan. Artinya podcast ini hadir untuk ya selain media informasi, kemudian sharing bersama, juga kita mendekatkan diri juga kepada masyarakat yang peduli dengan pendidikan, karena banyak masyarakat di luar sana yang peduli sekali Pak dengan pendidikan, dinas pendidikan kan, karena banyak informasi-informasi. Nah, untuk mengcounter juga berita-berita yang tidak baik, disinilah salah satu wadahnya untuk kita, supaya kalau ada apa-apa tuh semuanya kita komunikasikan terlebih dahulu. Salah satunya dengan duduk bersama di sini di satu meja. Jadi silahkan nanti ke depannya bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami untuk ngobrol, bincang, kita saling berbagi ide, berbagi gagasan, saling menginspirasi terkait dunia pendidikan. Untuk nanti kita duduk bersama di sini, gitu ya Pak ya. Nanti kalau sudah banyak yang datang Pak, seru jadinya ya. Seru. Rame, apalagi Pak, hostnya yang cantik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini luar biasa hari ini ya Pak ya. Bagaimana Pak menurut Bapak podcast ini bisa mendukung program kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi selain memang pendidikan jenjang SD, SMP, SMA juga ya Pak ya, walaupun SMA di ranahnya provinsi, tapi siswanya milik kita. Milik kita. Jadi semuanya kita cover semua ya. Kita cover semua. Kemudian di kebudayaan juga sangat penting juga karena bagian dari kita juga. Nah, menurut Bapak bagaimana podcast ini bisa mendukung program-program yang ada? Iya, baik Bu Rika. Podcast ini apa yang disampaikan tadi memang benar bahwa merupakan menjadi media sosialisasi yang efektif terhadap berbagai program dan kebijakan-kebijakan yang sedang maupun yang akan dilaksanakan ke depannya. Dengan demikian, artinya kan apa yang menjadi rencana kita, misalnya masyarakat akan tahu program kita, biar masyarakat tahu ya, apa yang manfaatnya, tujuannya, dan arah pembangunan pendidikan kabupaten itu seperti apa nanti. Ya, itu yang kita akan inspiratifkan, artinya kan. Insya Allah apapun program kami akan transparansi, artinya kan, biar masyarakat tahu, ya, apalagi yang menyangkut kebijakan strategis Pak Bupati. Ya, betul sekali. Transparan semuanya nanti terbuka di sini, sahabat pendidikan ya. Tidak terlepas dari apa tadi temanya, duduk bersama membangun pendidikan bermakna. Iya, oke. Lagi biar tambah semangat. Oke. Tapi selain podcast Satu Meja di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri dan juga di se-Indonesia lah ya, podcastnya kan udah banyak ya Pak ya. Sudah banyak, kemudian mengundang narasumber gitu. Menurut Bapak nanti apa yang akan menjadi pembeda antara podcast Satu Meja dengan podcast yang lain? Pasti berbeda. Ya, saya katakan kalau podcast kita ini tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menghadirkan dialog-dialog, pengalaman, inspirasi, dan solusi berbagai narasumber nanti kan. Kami ingin menghadirkan suasana diskusi yang hangat dengan konstruktif sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan untuk pendidikan di Muba ini. Nah, manfaat apa yang diharapkan kehadiran podcast di meja ini? Kami berharap dengan adanya podcast ini dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya, media edukasi, sekaligus wadah inspirasi bagi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umumnya dalam mendukung kemajuan pendidikan dan pelestarian di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Betul, iya.
Jadi podcast ini juga selain nanti menghadirkan pejabat-pejabat, gitu, siswa-siswa berprestasi, tentu saja juga guru-guru nanti ya. Nah, guru-guru nanti akan semakin dekat dengan kita, Pak. Jadi jangan lagi seolah-olah ada jarak antara dinas pendidikan dan juga guru-guru, kemudian satuan pendidikan, semua jenjang, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA dan juga pendidikan non formal. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak? Ini kan nanti kita akan mengundang guru, satuan pendidikan, korwil, siswanya itu sendiri untuk bergabung bersama dengan kita, untuk semakin mendekatkan diri kepada kita. Nanti akan menurut Bapak nanti akan semakin ini enggak Pak? Bagaimana proses pendekatannya itu Pak? Pendekatannya dengan siswa, satuan pendidikan dan lain sebagainya itu. Ya, baik. Melalui podcast ini, saya sampaikan ini Bu Rika, dengan podcast Dikbud ini, artinya kita dapat menyampaikan informasi secara langsung, ya, sekaligus mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, dengan ada podcast ini, jadi komunikasi dapat terjalin. Jadi dapat mendekatkan antara kita nanti kepada satuan-satuan pendidikan, terutama kepada kepala sekolah, korwil, dan juga ke para tenaga pendidik. Dan kita lebih terbuka di sini, lebih terbuka dan dapat berhubungan langsung. Ketika kita dapat berhubungan langsung, kita akan ada pendekatan yang lebih erat ke depannya. Jadi betul, Bu Rika, kita jangan takut sama kita. Ya, kalau berani dekat, istilahnya kan, kalau takut silakan menjauh. Nah, itu bahasa kita kan. Makanya kita adakan duduk bersama di meja, membangun pendidikan yang bermakna. Inilah tujuan kita membuka podcast ini. Iya, betul sekali. Dan luar biasa obrolan kita hari ini, sahabat pendidikan. Kedepannya kita akan lebih ngobrol lagi dengan tema-tema tertentu. Masing-masing bidang di dinas pendidikan nanti juga akan sharing tentang program, visi misi. Kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat juga akan kita tampung. Kalau perlu kita undang ya, masyarakat kita undang. Kemudian satuan pendidikan, lagi-lagi guru, siswa dan lain sebagainya, semuanya akan kita undang. Duduk bersama di satu meja podcast. Duduk bersama membangun pendidikan bermakna. Saya Rika Pratiwi dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Yayan SMSI, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.